Cin, kita bagaimana cara presentasi ke orang. Nah saya ini bingung kok, biasanya sebelum cerita kan kita harus ketemu. Bagaimana cara membuat janji? Kok mau ajarin agent cara buat janji gimana supaya ketemu orang buat cerita presentasi itu? Oke. Intinya approaching itu ada dua, satu approaching secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kalau tidak langsung tentunya biasanya lewat telepon. Kalau yang langsung ya kenal atau tidak kenal. Nah, kita bahas kalau yang buat janji secara tidak langsung, tidak langsung ketemu buat telepon. Nah, sebenarnya strip telepon itu cukup banyak. Tapi secara sejujur-jujurnya, saya pribadi karena Medan itu tidak macet, saya sangat jarang buat janji terkecuali keluar kota. Saya sudah izin buat janji. Nah, kalau orang fleksibel, sangat siap. Satu pengalaman saya dapatkan waktu makan di Tabona. Ya, Tabona itu rumah makan kari di Medan. Begitu saya lihat manajer bagus banget nih orang, ya udah gue simpan aja kartu namanya. Saya betul coba buat janji, nggak pernah angkat sekalipun, nggak pernah angkat. Suatu saat ya udah gue coba aja. Nah gitu, coba pas lagi iseng kan kalau punya waktu, Jumat itu belum punya waktu sampai dari pagi sampai jam 12 itu waktu saya untuk dengan OSC. Karena Sabtu besoknya nggak ada OSC. Jadi harus bisa milah-milah waktu juga. Jadi begitu saya bilang iseng karena waktu saya telepon, tiba-tiba suatu saat angkat begitu, sama siapa saya dengan dokter Arifin Pak saya dari Prudential. Kalau zaman dulu diajari LKP, zaman dulu apa itu LKP, lembaga keuangan Indonesia Prudential. Sekarang gua pede, abis gua nggak ngomong LKP, saya dari Prudential. Pak, saya dokter Arifin dari Prudential. Pak, kata Pak Tani, saya tugasin perusahaan saya untuk sosialisasi satu program baru sama beberapa orang tertentu, dan salah satunya adalah Bapak. Saya dapat data Bapak itu dari perusahaan dan saya ditugasin untuk ketemu sama Bapak. Pak, kira-kira Bapak berkenan nggak untuk ketemu dengan saya? Kalau kira-kira hari Jumat jam 2 bisa ketemu dengan Bapak nggak? Jumat jam 2 bisa ketemu dengan Bapak nggak? Yang saya mau tekankan adalah kita yang tentukan waktunya. Jangan pernah bilang waktu mau buat janji, Pak, Bapak kapan ada waktu? Kapan ada waktu? Jawabannya, kapan-kapan saya bunyi ya. Nggak jadi. Kalau dia bilang Jumat nggak ada, udah apa-apa, udah full ya. Pak, kalau sore jam 4-nya cocok nggak Pak? Atau mungkin Bapak lebih prefer besoknya, mungkin nggak Sabtu jam 3. Tentukan Anda cocokkan dengan agendanya Anda. Jangan Anda buat janji besoknya padahal Anda udah punya janji dengan orang lain. Pak, kalau besoknya jam 4 boleh nggak Pak? Oke, nggak apa-apa. Kalau Bapak sibuk, kira-kira mohon maaf Pak, Bapak berkenan nggak kalau minggu depan? Atau minggu depan saya kontak Bapak lagi ya Pak, makasih ya Pak. Ya udah buat janji lagi. Pak, Bapak harus percaya dari konkol yang namanya hukum Pareto itu juga berlaku 80-20. Bapak ngerti maksudnya kan? Mungkin Bapak 10 cuma 20 ya, dari 10 cuma 2 yang ini yang bisa berhasil. Bofat, namanya bofat. Ya apa boleh buat ya udah terima kenyataan begitu. Tapi Bapak harus berani buat janji. Nah, waktu buat janji langkah pertamanya adalah Bapak tentukan waktunya sendiri. Jangan Bapak tanya kapan ada waktu. Nah, nggak mungkin Pak kalau dia bilang udah sampai di ketahuan bohongnya kalau sudah full, ngerti ya? Tapi memang kalau ada orang super sibuk juga begitu, nggak apa-apa, sama dia nggak marah juga nggak apa-apa. Makasih banyak ya Pak, sorry ganggu Bapak. Tapi pengalaman pribadi berbahagialah yang suami istri ada di Prudential. Ngerti maksud saya kan Bapak Ibu? Karena hukum alam juga berlaku. Laki-laki suka cowok, laki-laki suka cewek, cewek suka cowok. Kalau mau buat janji boleh lain jenis kelamin. Ngerti maksudnya ya? Bukan positive thinking ya, jangan yang aneh-aneh ya. Maksudnya gini loh, kalau namanya laki-laki suruh istrinya yang buat janji, boleh dong. Biasa pengalaman, boleh kan nggak salah buat janji. Nah kalau yang saya juga kita buat janji. Pengalamannya ya lebih successful seperti itu. Pengalaman lebih bisa. Artinya bisa dipakai. Buat janji kalau nggak berhasil juga ya 10-8 Pareto lah 80-20. Nah kalau enggak ya udah langsung samperin aja, selama dia nggak jauh nggak di luar kota samperin aja. Nah waktu ketemu orang langsung kan ada yang dikenal dan orang itu kata tabelnya nggak kenal. Kalau nggak kenal ya udah memperkenalkan diri. Langkah pertama memperkenalkan diri. Waktu memperkenalkan diri, hukum yang pertama adalah tatap mata si calon klien, kemudian memperkenalkan diri dulu. Kita buka diri, Pak, saya dengan Dr. Arifin dari Prudential. Pak, ketepatan saya tugasin perusahaan saya sosialisasi satu program baru di daerah SPBD ini. Pak, kita ada satu program baru namanya program PPK. Gimana Bapak pernah dengar? Boleh Pak saya cerita sebentar? Boleh Pak saya cerita sebentar? Dia baik banget langsung mulai.
Nah, begitu dia bilang cerita iya atau tidak, keluarin PowerPoint dan keluarin kan seolah-olah mau boleh Pak saya cerita perkara, dia mau nolak Anda juga jauh lebih segan. Kalaupun sorry saya nggak apa-apa Pak, saya lain kali saya balik ya Pak, mohon maaf mengganggu, udah pergi, besoknya datang lagi. Pekerjaan kita cuma begitu kok, nggak disuruh bunuh orang, nggak bakal ditentang, nggak bakal disiram kopi, tapi ada peluang. Ingat, meskipun peluangnya ketawa. Enggak, kan maksudnya nggak disiram kopi, tapi ada peluang closing, bukan peluang disiram kopi. Ada peluang closing maksud saya. Ada peluang closing meskipun 1%. 1% artinya 1 dari 100. Mending daripada 0. Anda tidak lakukan aktivitas itu tidak ada peluang closing. Tapi Anda lakukan aktivitas itu ada peluang untuk closing. Jadi inti segalanya adalah aktivitas. Harus beraktivitas, itu tinggal berani ngomong aja. Nah, seperti tadi, tatap matanya, memperkenalkan diri, dan harus berani latihan ngomong lancar. Jangan terpatah-patah dan jangan takut, jangan nunduk-nunduk. Karena Anda semakin takut, si klien juga lebih takut. Itulah hasilnya. Nah, kemudian waktu kalau misalnya ketemunya si bos, kalau mau ketemu bos, kan biasanya nggak langsung bisa ketemu, nanti ya selalu ada ajudan satu, ajudan dua, segala macam, terus sekretaris lah, banyak rintangannya kalau mau ketemu. Nah, PR pengalaman saya kalau mau ketemu itu, misalnya contoh, saya waktu masuk ke kantor gubernur ya, pasti kalau mau masuk begitu banyak banget rintangannya, mau ketemu siapapun itu pokoknya banyak lapisan-lapisannya. Ingat, bergaul sama semua orang tanpa terkecuali. Saya mau prospek camat waktu door to door, saya juga mulai dari tukang sapu-sapu, tukang bersih. Dia jadi mata-matanya saya. Saya bergaul, oh ya kakak, sorry, kalau orang seperti kita, berpenampilan seperti kita, begitu ramahnya sama mereka tukang sapu, mereka juga baik banget sama kita. Makasih ya kak. Habis itu waktu datang, bawa gorengan, kak, sorry saya baru balik dari sana, iya ada gorengan enak buat kakak ya. Sambil ngomong, kak ngomong-ngomong si Pak Camat biasanya jam berapa sih datangnya? Oh jam 9. Kak, ini nomor handphone saya. Ntar kalau Pak Camat datang, kakak boleh nggak sih SMS sama saya? Titipin 5.000 uang pulsa. Tahu apa yang terjadi? Pak, si Pak Camat udah datang. Kita datang. Serius, gua ngurusin Camat begitu. Boro-boro gua mau nungguin. Habis waktu dia datang. Gua pergi dulu ke tempat lain. Habis itu datang, dia udah bersahabat dengan semua orang. Sama penjaga toko. Pramugara itu yang tukang jualan baju, yang cewek-cewek yang jagain tokonya, bosnya nggak pernah nongol pemilik butiknya. Tanya si pemilik butik tinggal di mana. Dia bersahabat dengan mereka. Saya mau masuk ke kawasan industri, saya bersahabat dengan satpamnya dulu sebelum saya diusir. Jadi kalau mau disuruh panggil usir saya ke rumah sakit, satpamnya sebelum usir saya juga nggak berani usir saya. Tutup mata satpamnya. Kenapa? Bersahabat sudah dengan satpam. Kenapa dia harus bersahabat dengan satpamnya? Ya jelasin apa? Kalau zaman dulu kan ada PAP ya, Pro Accident Plus, masih ingat kalau yang apa? Dulu kan gue gampang jualin sama satpam begitu. Malah karena gue kasih bonus sama dia. Habis itu apa? Gue bersahabat dengan satpam, habis itu gue dapat data-data dari perusahaan ini semua. Gue bisa dapat masuk ke perusahaan-perusahaan. Pokoknya apa? Jadi orang harus fleksibel, bersahabat. Dia yang jadi apa? Mata-mata buat Anda kasih calon prospek. Jadi si prospek ini jam berapa? Nah kalau nggak jauh, ya udah samperin. Tapi kalau jauh banget ya buat lah, harus janji dulu. Lu masa pergi, contoh bayangkan berapa matang center orang yang nggak ada, lu maco. Ya udah buat janji dulu ya, buat janji seperti tadi. Kalau dia mau terima, syukur. Nggak mau ya udah next. Cari yang lainnya. Itu mungkin minggu depan telepon lagi. Minggu depan telepon lagi. Gue udah bilang kan gue nggak mau. Ya nggak apa-apa tuh, sorry yang belum. Buat lah. Namanya gitu. Emang kita bisa langsung paksa dia harus sebarin kita, nggak bisa juga kan? Ya udah. Memang begitu gak ada yang punya. Sama teman yang lama nggak kontak pun sama juga kayak gitu. Sama teman lama yang nggak kontak tinggal mau ketemu jangan langsung ngomong asuransi. Mas lo di mana? Telinganya lo ngomong kan di Australia kan? Tapi lo kemarin ketemu Budi ngomongnya lo udah di Indo. Iya, gue udah di Indonesia. Gue tinggal di BJ sekarang. Oh, lo di BJ? Waduh, lama banget gak ketemu. Boleh gak sih ketemuan lo ngopi bareng gak? Enggak, ngopi bareng. Udah, ngopi bareng. Jangan prospek dulu lah. Begitu datang. Habis ngobrol, ya ngomong-ngomong sekarang di BJ usaha apa? Oh iya. Kalau dia nanya lu, jadi lu kerja di mana? Oh kalau saya kerja di dunia. Kalau dia nanya baru kasih tahu. Saya kerja di Prudential. Gak usah takut. Dan gak usah prospeknya dulu. Nah, ngobrol tuh ya. Habis itu besok kan dia nyaman dengan lu. Nah, gue benar
istri gue, bawa istri lu lah ke tempatan besok ulang tahun, gue undang beberapa teman-teman saya sering sekali buat ulang tahun ecek-ecek, tau gak ulang tahun ecek-ecek? Setahun itu gue bisa ulang tahun 8 kali. Serius, ulang tahun ecek itu satu untuk rekrut. Untuk rekrut itu terutama adalah buat suami istri yang pasangannya itu tidak mendukung. Kalau suami pasangan tidak mendukung, saya selalu bilang, misalnya suami itu ecek saya nggak mendukung, dan suami bilang teman kantor ulang tahun, gitu aja. Oke, begitu teman kantor ulang, saya bawa istri saya. Kita berdua sengaja bawa yang berpasangan makan, habis itu kek kecil-kecil ulang tahun palsu, ya. Habis itu sambil ngobrol di kopi terselubung cuci otak. Di sini itu orang profesional, suami istri orang benar semua, ngerti nggak? Nah jadi itu habis itu untuk prospek juga begitu, ecek-ecek ulang tahun, habis itu sambil ngobrol. Waktu ngobrol udah buat skenario sama istri. Ya pintar-pintar harus skenario coba seperti apa. Ayo kelihatan. Kalau istri saya takut saya nggak, ini loh pura-pura action claim, nanti action claim. Dan ada gini cerita. Habis itu singkat cerita, rupanya adalah sebenarnya ya. Ini nggak enak, jangan ada yang rekam loh. Jangan ada yang upload ya. Habis itu lu tinggal udah action tuh, tinggal cerita-cerita. Habis itu apa? Oh iya, dari situlah mulai pembicaraan masuk. Ih kasihan ya. Tadi stadium berapa nih? Mulai apa? Cerita. Ya udah coba gue cek sebentar. Polosnya aktif nggak ya? Sorry ya bro. Lu sambil makan ya apa? Gue cek klien gue sebentar. Oh iya, enggak apa-apa. Aktif 500 juta lumayan. Sampai mulai oke, SFA-nya kan gak apa-apa. Oh 500 juta, oh iya gak apa-apa, tenang, kita santai-santai. Mulai ketahuan dia, aura asuransinya keluar. Ya pelan-pelan cepat apa, lu kena jadi mangsa gua juga. Kurang lebih kalau lu sabar. Kalau lu sabar, mau tembak langsung terserah. Tembak langsung ada enaknya, ada nggak enaknya. Nggak enaknya ini orang cuma mau langsung ada tujuan. Ya, artinya proses membina hubungan itu juga perlu waktu yang penting, berani membangun hubungan. Tapi yang jujur, saya bisa lakukan itu karena saya punya modal. Saya pikir kalau Anda mungkin agent, Anda buat lebih kreatif yang lainnya, tidak harus di restoran, tidak harus makan, mungkin kopi bareng. Kopi kan murah kan, banyak tempat kopi yang nggak mahal-mahal kan teman-teman ya. Itu Anda pintar-pintar lah. Anda yang paling tahu kira-kira lu bikin dari bapak ini gue bisa dapat berapa ya, orang lebih kalau sebanyak ya udah lakuin. Dan lebih utamakan, kalau saya jujur lebih mengutamakan rekrut. Kalau saya ketemu, kalau teman saya mikir ini orang bisa gue rekrut enggak ya, gue rekrut dulu. Nah yang udah mau prospek, begitu gue udah ngomongin, habis itu gue langsung apa, udah mau sign kan. Begitu dia udah mau sign, gue bilang, lu masuk sama lu sendiri ya jadi agentnya. Gue abis itu cerita bisnisnya sama dia. Enggak, ya udah sama lu aja, gue gak mau. Kalau udah paksa-paksa gitu dia gak mau, ya udah. Tapi gue cerita bisnisnya dulu sama dia, peluang bisnisnya. Karena gue lebih refer untuk apa, jangka panjang. Bukan saya nggak mau bisnisnya, saya mau bisnisnya. Tapi saya lebih suka rekrut. Jangka panjang lebih enak. Rekrut itu nggak kelihatan duitnya, ngerti nggak? Sesak nafas nggak cukup duitnya, teman-teman. Apalagi AAD, lu omset spesial dapat 13,5%, 13,5 juta sama dengan gaji sekretaris pun kurang. Ngerti nggak maksud saya? Tapi kalau merekrut jangka panjang, sama seperti jualan, ilustrasinya begini teman-teman. Ngerekrut itu persis sama seperti saya ngasih duit 10 juta setiap bulan. Saya ngasih sama kamu. Habis itu ibu kasih ke saya 20.000 saja. Saya kasih 10 juta, ibu kasih ke saya 20.000. Bulan kedua saya kasih 10 juta, ibu cuma kasih 40.000. Bulan ketiga saya kasih 10 juta, ibu kasih bulan ketiga sama saya 80.000. Kurang lebih begitu ilustrasinya. Paham maksudnya? Kalau kita buat janji bu selama 18 bulan saja, nggak usah lama-lama. Ibu mau ambil challenge ini nggak? Saya cuma kasih sama ibu 10 juta, ibu kasih cuma 20.000 berkelipatan sama saya. Ibu mau nggak? Gak mau ngeliat curiga dia ada. Kalau agent bilang, mau dong, gila lo tuh 10 juta, gue kasih lo 10 juta. Habis itu lu cuma kasih noban. Lu coba hitungin kalau gak percaya. Tahu ya ceritanya? 10 juta dengan 20.000.
Kalau saya kasih 18 bulan, saya kasih sama lu 187. Betul ya? Ini kasih jadi 40, 80, 160, 320, kemudian 640, 1,2 kita anggap ya, 2,4, habis itu 4,8, anggap 5, 10, 20, 40, 60. Ini digenakin supaya gampang aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 100. Ya, 80, 160 dan seterusnya. Habis itu rugi yang itu 1/7, saya dapat hitung dalam 18 bulan. Artinya, waktu lu standing pribadi, kelihatan komisi lu akan gede sekali. Sama seperti orang yang dapat 10 juta, 10 juta, 10 juta. Kalau ngebangun tim, kayak orang kurang oksigen, sesak napas, sakit hati, udah mau temenin lu, ngajarin lu setengah mati, ngantarin lu bola-bolain gua lagi. Gua cuma dapat offline-nya kecil. Tapi perlipatannya, satu bawah satu. Teman-teman, kedepannya lu dapat bagaikan keran air yang dibuka, nggak berhenti. Lu mau nggak mau duitnya juga datang sendiri. Nanti nggak maksud saya. Kekuatan dari duplikasi. Teman-teman, waktu Anda jualan pribadi closing 100 juta API, lu bayangkan sebagai seorang AAD, lu dapat itu 43,5%. 43,5 juta, betul ya, offer ini 13,5 tambah 30 lah bonus nanti. Tapi kalau lu jadi AAD cuma harapin offer ini 13,5 juta, bagi 12 sebulan sejuta, sebulan sejuta itu gaji sekretaris juga gak cukup, gak makan, gak kerasa. Tapi lu percaya, butuh kesabaran dan ketabahan. Membangun orang gak segampang kita membalikkan tangan. Butuh kesabaran, bangun. Jangan berhenti. Banyak orang bilang, gua makan hati dan agent gua. Udah, gua daripada mau sendiri, gua ngurusin diri sendiri. Udah jualan. Lu jadi suatu besar, teman-teman. Enggak, bangun tim sabar, hasilnya ada lebih. Gak percaya, lu ingat ini, lu hitung sendiri. Buat perbandingannya, 10, 180 juta. Ini totalnya berapa? 7 kali lipat, teman-teman. Di sini nanti itu kurang lebih 180 kali 7. Itu jauh lebih gede, teman-teman. Untuk jangka panjang. Itu artinya pas standing dan rekrut. Jadi kalau saya ketemu orang, gue prospek dulu, produknya bagus ini aja. Oke, terus ini jadi agent, komisinya sama lu loh. Komisinya sama lu, gue bilang habis itu jenjang karirnya begini. Gue ceritain jenjang karir. Kalau dia mau oke, ambil. Tapi pesan saya, itu saya. Jangan lakukan sama semua orang ya. Kalau Anda AAD, please jangan nanti lu mati berdarah-darah. AAD itu masih perlu jualan, sangat perlu, harus rakus. Ingat AAD itu harus seperti Dracula. Tahu Dracula ya? Ngelihat orang kayak ngelihat mau ngisap darah, teman-teman. Harus ganas, teman-teman. Artinya Pak, ketemu wajah orang dia US dollar harus cepet dimakan, teman-teman. Artinya apa, teman-teman? Setiap AAD harus jualan pribadi dengan tujuan satu, stabilisasi income. AAD itu income-nya belum gede. Kemudian yang kedua, AAD Anda harus jualan untuk apa? Untuk misi ilmu Anda, supaya Anda bukan NATO, no action talk only, hanya ngomong-ngomong tapi Anda nggak kasih contoh. Artinya memimpinlah dengan contoh. Jangan Anda cuma ngomong tapi Anda juga nggak jual. Kemudian yang ketiga, teman-teman, Anda benar-benar update dengan kondisi pasar. Jangan Anda turun ke pasar, lu ilmu jadul. Agent lu datang ke pasar juga jadul, kasihan ditolakin orang. Nah tapi dengan lu tahu kondisi di pasar, oh rupanya sangat presentasi gue udah gak up to date. Paham gak teman-teman? 3 hal ini kenapa why leader harus jualan versinya Arifin. Kalau nggak mau jualan juga, karena ada leader yang menganut loh. Kalau udah leader haram jualan itu terserah, itu versinya. Tapi kalau versinya gue harus jualan. Tapi jualan itu beda. Kalau agent fokusnya jualan sambil rekrut. Kalau leader itu rekrut sambil jualan. Ngerti bedanya? Kenapa? Agent jualan sambil leader rekrut sambil jualan. Ya, kita tahu. Jadi visinya kan kita bisa jualan dong. Habis gue jual, habis itu gue rekrut dulu. Jadi agent. Gue lebih senang gitu. Terakhir kalau dia betul-betul ngerti, oke. Tapi pastiin lagi waktu dia jadi. Kok jangan cuma mau ngambil komisi ini doang. Visinya bisnisnya jangka panjang. Iya beres, dia bilang jalanin aja. Ada peluang bisa jadi apa? Ada peluang bisa jadi top agent Anda mungkin. Semoga menjawab Pak. Coba itu bisa membantu. Thank you. Oke, pertanyaan yang lain. Teman-teman, boleh tanya nggak? Bakso kepiting itu ada di mana sih?
Soalnya gue liat Instagram tuh dikirim teman gue tadi barusan, lu must try, dia bilang di Surabaya paling bakso kepiting 3 apa tadi baru gue baca, gue sampai bilang habis ini kan udah mau buka puasa, gue mau cari kan soalnya. Gak bercanda, yuk sambilan, yuk. Siapa tahu yang ada di ruang internet pesertanya banyak, mungkin ada yang tahu. Yuk, next. Kita boleh lakuin role play nggak? Saya jadi si nasabah, Koko yang jadi si agent. Koko ini ceritanya mau nawarin CCP untuk seorang Koko, Koko umur 42-43 tahun. Kan tadi udah. Coba role play karena ini saya minggu lalu baru ada case penolakan. Jangan dong. Intinya misalnya tujuan kita mau jual, salah satunya mau jual CCP. Iya. Oke, salah satu jual CCP bisa dengan teknik pendekatan, salah satunya adalah sebenarnya proteksi aset salah satunya. Nah, kalau menggunakan proteksi aset, tinggal saya sorry, Cici lah saya panggil Cici. Sorry, ngomong-ngomong Cici nggak pernah dengar program PPA nggak? Cici, boleh ya saya share sebentar ya Cici? Iya nggak apa-apa. Ya, oke. Cici, program PPA itu maksudnya adalah program proteksi aset. Cukup banyak kita dengar di luar sana, banyak banget orang kaya punya banyak aset, tapi begitu sakit satu-satu hartanya habis jual untuk bayar berobat. Tentunya kita nggak mau jadi begitu, benar nggak? Setuju nggak? Rata-rata kan kebanyakan orang kerja untuk bisnis. Tujuan orang kerja untuk bisnis itu apa? Untuk dapat duit. Nah, duit yang didapatkan ini tentunya digunakan untuk biaya hidup. Persis seperti yang tadi sih sebenarnya digunakan untuk biaya hidup kan, dan sisanya tentunya ditabung untuk di rumah, tanah, dan serta aset. Dan saya yakin harapan setiap orang, Cici pasti setuju, aset kalau bisa bertambah setiap tahun, benar nggak? Itu harapan yang ideal. Tapi di luar kemauan dan di luar kontrol kita bisa terjadi hal sebaliknya. Aset yang kita harapkan bertambah ini bisa tiba-tiba hilang. Karena apa? Karena terjadi namanya resiko sakit berkepanjangan tadi, yang mana pada saat kita sakit berkepanjangan kita tentu nggak bisa kerja, nggak bisa berbisnis. Kalau bisa nggak bekerja, nggak berbisnis, berarti pendapatan kita akan berkurang ataupun berkurang. Tapi yang namanya pengeluaran nggak mungkin berkurang, malah bertambah besar. Selain biaya hidup sehari tambah lagi dengan biaya pengobatan. Yang menjadi pertanyaan saya, kebayang nggak kalau yang masuk udah nggak ada, yang keluar makin kencang, bisa-bisa aset yang telah kita rintis dengan berjelas selama bertahun-tahun, tabungan dan deposito yang sudah kita simpan dengan berjelas selama bertahun-tahun akan hilang sekejap karena sakit kritis. Oleh karena itu sebenarnya orang sekelas Cici sebenarnya sangat membutuhkan namanya program proteksi aset. Nah, program proteksi aset ini sebenarnya tujuannya adalah untuk mencover aset-aset yang telah kita punya sehingga tidak akan berkurang pada saat resiko di luar kemauan kita terjadi. Cici, saya bisa bantu Cici menggunakan sebuah program yang benar-benar luar biasa banget. Konsepnya dia living benefit, kita nikmati pada masa hidup, tapi kalau nggak pakai suatu saat itu akan jadi dan benefit bisa pakai. Cici, saya bisa bantu proteksi dulu Cici ya. Masalahnya itu begini, saya kan punya deposito banyak. Lu tahu saya punya berapa? Terus kedua, menurut saya kalau misalkan seperti itu terjadi musibah, saya bisa pakai bunga deposito saya sendiri aja udah nutup. Yes, memang betul. Saya yakin dengan Cici kalau 10 miliar 20 miliar kecil banget lah buat Cici. 20 miliar tinggal kasih ke dokter Cici. Soalnya saya cuma mau nanya, soalnya kalau hari ini ada kesempatan memilih buat Cici 20 miliar itu Cici kasih ke dokter, dengan 20 miliar kasih ke anak, kira-kira Cici mau pilih kasih ke siapa? Kalau 20 miliar Cici kasih ke dokter, itu tuh akan hilang begitu aja, kan nggak bakal balik lagi. Kalau 20 miliar tadi Cici kasih ke anak bisa dipakai jadi modal. Yang mana notabene yang seyogianya 20 miliar perlu untuk dokter, itu Cici nggak perlu bayar. Ada perusahaan yang mau kasih gratis hanya dengan Cici menitipkan sekian 0,00000 sekian persen dari aset yang Cici punya. Malah sebagian dari bunga deposito, nggak usah semuanya, sebagian dari bunga deposito itu aja. Sehingga kalau benar-benar risiko itu terjadi, tadi kalau ada apa-apa deposito Cici bisa pakai kasih ke dokter, daripada kasih ke dokter kasih ke anak. Yang mana yang sudah dikasih ke dokter itu udah ada perusahaan yang berarti kasih gratis. Hanya dengan bagaimana? Hanya dengan meluangkan sebagian kecil dari bunga deposito Cici, nggak bakal kamu cash flow kok. Pokoknya enggak, bunganya juga enggak semua, sebagian kecil doang. Cici kok nggak boleh tahu nggak sih? Cici sekarang berapa? Gambaran kasar aja dong Cici. Kan bunga deposito kurang lebih berapa? Bunga deposito. Kurang lebih 7%. Enggak, sekarang bunga deposito Cici kurang lebih kumpulnya berapa tadi? Udah. Sebulan 200 juta ya? Bunga Ya, depositonya. oke, ya. Oke, sebulan 200 juta. Cici, sorry, boleh tahu nggak Cici sekarang berapa sih? 42. 42. Ih, bagus. Serius Cici? Enggak, ini sih nasabahnya dong. Nggak mau. Prospek. Lu dengerin gua lagi prospek lu. Ini masih Cici 42. Serius Cici? Serius, gua Cici kayak dari mana? Mana Cici? Fitness di mana Cici? Biasa olahraganya apa?
nge-gym. Bener serius. Lu kelihatan apa? Lu nggak kelihatan 42, bener serius. Lu kelihatan 42. Ci, lu tau nggak Ci? 42 tahun. Cici tau nggak? Cici cuma perlu hilang itu 420.000 cover 1M, 4.200.000 itu cover 10 miliar biaya asuransinya. Oh, dengan usia sekarang itu hanya dengan istilahnya Cici start 3 juta sebulan titipin. Titip itu nggak hangus loh Ci. Dengan itu sebagian kecil dari uang berarti cuma 30 juta. Bunga deposito 200 juta sebagian kecil dari bunga yang Cici titipin, dan itu ada potensi dikembalikan. Tapi begitu Cici titipinnya bisa 3 bulan, asumsi sudah lewat 90 hari, dokter tiba-tiba sampai kita lagi ke Penang check up. Begitu Cici check up, dokter bilang ada gimana jantung nih 260%, 175. Dok, saya nggak mau pasang ring dok, saya mau pengobatan tradisional. Ya udah gak apa-apa, minta hasil kateter, minta surat keterangan dokter, 10M nya keluar Ci, meskipun belum pasang ring. Hanya dengan Cici titipin cuma berapa? 30 juta sebagian kecil dari bunga deposito. Kenapa enggak sih Ci? Yang harusnya seusianya Cici itu cuma berapa? Usia 42 tahun cuma 420.000, 1 miliar cuma 4,2 juta, 10M cuma 4,2 juta, 10 miliar tuh Ci. Boleh Ci. Masalahnya itu saya lebih prefer untuk anak-anak. Sedangkan saya sudah punya UP untuk 3 anak saya total 84M. Kalau untuk saya sama berarti sama Koko ya. Kalau saya sama Koko, saya prinsipnya gini. Kalau untuk kita pribadi ya udah nggak apa-apa. Kita lebih rela apa yang memang harus kita buang untuk biaya pengobatan. Prinsip saya seperti itu. Ya, prinsip Cici kan untuk anak-anak tadi ya, benar ya. Berarti lebih untuk anak-anak yang lebih sayang anak. Ya, berarti benar Ci tadi, daripada kasih ke dokter bagus kasih ke anak dong, benar nggak? Iya betul. Ya udah. Masalahnya saya lebih prefer ke UP dan saya mau tambah. Ya udah, kalau ke UP boleh Ci. Saya bantu Cici untuk ke UP. Kalau ke UP justru lebih murah. Tadi kan saya bilang 4,2 juta. Kalau Cici ke UP itu cuma setengahnya, cuma 2 juta. Kapan? Nah, oh hatinya Cici 42 tahun. Oke, benar, sabar Cici. Nah, Cici kalau 42 tahun itu cuma tadinya kan 420.000 ini cuma 200.000 Cici. Biaya asuransi yang cuma 195.000. Artinya kalau anak 200.000, berarti kalau 10M itu cuma 2 juta. Udah bantu Cici. Gak usah CCB juga, ya udah jual. Dia nggak mau CCB ya jual UP lah. Udah dia mau merelakan diri ke UP. Kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Masalahnya itu saya nggak suka kalau kecil-kecil. Kamu kan tahu sendiri tadi saya udah sebut 84M. Iya. Berarti saya bayar 1. Sorry, mohon maaf Bu. Mohon maaf Ci. Tadi saya salah ngomong. Tadi ini kan kayak gitu. Ya sorry banget Ci. Tadi kan saya cuma ngomong sorry. Berarti kalau untuk 100M Cici itu cuma baru 20 juta dengan bisa sudah bulan. Ya udah, saya bantuin untuk 100M dan gampang, nggak ribet. 100M gue bantuin. Kapan Cici bisa medical? Kita ajukan dulu, ntar kalau udah approve Cici baru start duitnya. Masalahnya 100M atau 200M? Saya banyak masalah, nggak apa-apa. Habis ini bentar lagi buat cium nih Bu, beneran. Lanjut Bu. Masalahnya itu Ibu nggak closing buat ciumin loh. Masalahnya saya kan udah bikin ini udah jalan 3 tahun, kurang 2 tahun lagi. Saya emang udah planning pasti nanti kalau ini udah selesai di merek lain kan emang itu kalau udah selesai saya bakal nambah lagi. Sedangkan sekarang itu nggak ada budget di otak saya untuk menambah ini sudah nggak ada. Padahal deposito di mana-mana loh. Cici kan banyak bunga depositonya juga, Bu. Ci, nunggu 2 tahun lagi kita nggak bakal tahu resiko apa yang akan terjadi. Dan selisih biaya asuransinya juga lumayan. Kalau bisa murah, artinya untuk mendapatkan uang pertanggungan yang sama dengan usia yang berbeda dengan lain itu akan jauh lebih mahal, akan nambah lagi. Dan kita nggak tahu bakal resiko apa yang terjadi dalam 2 tahun. Kalau masih dia nggak mau, ya udah tinggalin aja. Repot. Bercanda. Gue diperkosa loh di depan. Oh ya, masih ada. Pak Arifin, tadi kan dijelasin bahwa ada nasabah yang ambil PPH Plus Silver B, preminya kan 2 juta. Enggak, yang silver. Itu usianya berapa ya Pak?
52 tahun. Wanita 52 tahun. Silver A, yang 50 wanita, sorry. Yang wanita 52 tahun dia silver A 2 juta. Baru closing, baru kemarin. Pakai prime saver nggak? Nggak pakai prime saver. Tidak pakai prime saver. Tergantung. Jadi kalau dia orangnya itu adalah orang yang kerja dari perusahaan, ada perlindungan dari perusahaan tapi terbatas, tentu pakai prime saver. Atau dia sudah punya sejenis HS kita dari perusahaan asuransi, tetap pakai prime saver. Saya orangnya sangat super jarang, bisa dibilang 100% nggak pernah suruh tutup orang lain tutup polis. Tetap meskipun dia dari asuransi lain, saya nggak pernah suruh tutup polis, tapi saya selalu mengedukasi biaya akuisisi yang sudah bayar itu lu hargai, lu boleh tambah lagi, beli lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau udah ngerti, suatu saat nggak ada rezeki hari ini, ntar besok lu pindah saya ya, saya titipin kartu nama. Saya jarang menyuruh orang tutup demi untuk buka sama saya, lu tutup HS lu yang lama enggak. Tapi prime saver saya jual kalau dia punya HS. Prime saver, tapi kalau enggak saya nggak jual prime saver. Saya nggak jual karena waktu jual prime saver harus ngomong 10 kali. Jangan ngomong sekali dia nggak ingat. Habis itu kita dimaki-maki. Kok lu bilang dibayar sesuai tagihan? Iya, 4 juta pertama kan lu harus bayar, 10 juta pertama kan lu harus bayar. Harus diingatin ya, Ci, 10 juta pertama ya, 10 juta pertama Ci bayar. Kalau ya kurang lebih seperti itu. Atau orang yang sudah dekat pensiun, dari company dia masih di cover, after pensiun dia kan udah nggak di cover. Ya udah, sementara sekarang pakai prime saver dulu, habis itu after pensiun udah selesai baru uang prime saver. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Kalau lihat tipikalnya Dr. Arif ini kan orangnya cepet apa ya? Semuanya cepat gitu loh. Itu kalau ke teman itu nggak cepet loh, Bu. Jangan salah. Ibu bilang semuanya cepat, gua tersinggung. Gak bercanda. Enggak, saya juga nggak paham kok. Hidup itu harus ini ya. Oke, silakan lanjut. Enggak, maksudnya kan biasanya kita kan kalau ngajarin agent kan harus ice breaking dulu, fact finding dulu, ciptain problem dulu. Nah itu masih berlaku nggak di Medan yang kalau saya tahu kan orang Medan ini wah gila kerja, terus gimana gitu. Terus kalau suruh mereka janji temu, tadi kan dokter bilang suruh langsung ketemu apa. Nah biasanya kalau orang kerja better ditemuin waktu kerja atau waktu malam atau waktu yang efektif itu yang mana? Semuanya bisa. Mau jam kerja atau di luar jam kerja juga bisa. Kalau di jam kerja gue selalu pastikan di jam makan siang gue datang. Gue ajak dia makan siang. Bila perlu gue bawain makan siang. Maksudnya kalau di kantornya atau di tokonya gitu mungkin nggak? Saya ke Telkom juga startup dari Telkom kok. Orang lagi kerja gue masuk, dia Telkom itu partisi gue satu partisi. Nah, yang orang bisnis maksudnya yang